Assalamualaikum semuanya. Baik. Di sini saya sebagai ketua yang akan memandu selama perjalanan diskusi kita dengan wakil saya, Tegar. Tegar boleh berdiri kan? Sini. Di sini berdasarkan arahan dari Ibu Risma, kita akan melakukan diskusi seperti forum. Kita akan melakukan kegiatan menentukan kesepakatan dan aturan kelas. Di sini bisa kita lihat musyawarah. Oke. Di sini sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa arti dari musyawarah, definisinya. Jadi musyawarah itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan penukaran pikiran, kemudian menjalin komunikasi untuk mencapai tahap kesepakatan bersama, serta dengan tujuan untuk menghindari adanya perpecahan atau konflik yang timbul dari sebuah diskusi atau dialog yang ada pro dan kontranya. Oke. Setelah itu, di samping musyawarah ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu adalah hasil dari musyawarah yang telah kita manifestasikan dari sebuah diskusi antara siswa CV dengan kita di depan yang akan kita tulis dan kita rangkum di tulis ini. Oke. Dapat dipahami teman-teman semua? Iya. Mantap. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, tujuan dari musyawarah sendiri itu adalah untuk merangkum, mengumpulkan ide-ide dan menulisnya di papan tulis tergantung dari topik yang kita pilih. Musyawarah kita sendiri yang akan kita laksanakan ini adalah membuat kesepakatan atau aturan dalam kelas secara bersama-sama dan bermusyawarah. Nah, di sini sudah terpampang ada nomor yang berurutan dari 1 sampai 7. Di sini kita akan mulai menyelaraskan semua pemikiran kita dengan menuangkan aturan yang ada di papan tulis. Nah, di sini sebelumnya saya dan Tegar yang bertanya ya. Betul. Di sini apakah ada yang punya ide atau konsep dari aturan yang akan kita canangkan ini? Apa kesepakatan yang kalian solusikan? Ayo teman-teman, jangan malu-malu untuk memberikan aspirasi dan pendapat kalian semua. Betul. Boleh? Boleh angkat tangannya? Saya Baik, bukan nama? Nama saya Mas Fahri. Saya ingin mengusulkan peraturan yang ada di dalam kelas itu tidak boleh makan saat jam pelajaran dimulai. baik. Mantap. Baik, itu yang pertama. Ada lagi teman-temanku semua? Boleh selanjutnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Gufron. Di sini saya akan mengusulkan aturan yaitu bahwa jika ada yang ke toilet laki-laki minimal harus 1 orang dan tidak boleh berhubungan. Dan jika perempuan atau wanita itu maksimal 2 orang untuk menemani. Oke, berarti tadi berapa aja kan laki-laki dan perempuan? Laki-laki ke toilet 1 orang. Ya. Kalau perempuan boleh ditemani oleh temannya. Oke, baik. Ide yang mulia dari komputer. Mantap. Ada. Baik, apakah ada yang ingin mengusulkan? Lagi? Baik. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nabil Isran. Ketika sedang ada pembelajaran, kita harus menyimak dan tidak boleh tidur. Baik. Terima kasih dari Nabil Isran. Berarti ketika ada guru menerangkan, kita harus menyimak ya kan ya? Tidak boleh tidur-tiduran, apalagi bermain di handphone. Baik, di sini baru terisi 3 poin, yang berarti kurang 4 poin lagi. Silakan teman-teman. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Edi Awalan. Saya ingin mengusulkan peraturan kelas yaitu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jaga kebersihan kelas ya kan? Baik, langsung saja ke selanjutnya.
Iya, saya pikir dari tadi perempuan belum ada yang memberikan aspirasi untuk siswi. Apakah ada yang ingin angkat tangannya? Sikat. Silakan. Ya. Krik. Saya tadi Baik, silakan sebutkan nama. perkenalkan saya Nindya. Mengusulkan tidak keluar kelas tanpa izin. Baik, ide sangat semua boleh ditulis. Baik, selanjutnya dari siswi ada lagi. Baik, perkenalan nama. Saya Bermutiara Zara. Maaf, siapa? Bermutiara Zara. Baik, kita Mutiara Zara. Kelas kita harus menjaga fasilitas kelas, contohnya kayak sapu, spidol, jangan sampai hilang, jangan sampai patah. Sungguh sebuah kontradiksi ya bagi para siswi khususnya. Sepertinya setuju semua, Mas Fatih. Hampir seluruhnya ya. Ada yang kontra? Ada yang kontra? Boleh, boleh angkat tangan. Yuk, boleh. Diangkat tangannya. Sepertinya pada malu-malu ya. Tapi untuk yang kontra sendiri ya, ada gak alasan utama mengapa kalian tidak mengusulkan ide dari poin pertama? Boleh satu orang? Silakan. Mungkin kalau misalnya gurunya ngizinin, kita boleh banget. Verifikasi oleh teman-teman kita. Kemudian ada poin kedua. Di sini dipaparkan oleh Akdal. Jika kita ke toilet, pasti ada laki-laki dan perempuan dalam toilet. Jadi kalau laki-laki itu yang boleh ke toilet cuma satu orang. Kemudian untuk yang perempuan boleh 2 orang dengan alasan ditemani. Nah, dari poin yang nomor 2, apakah dari teman-teman sekalian ada yang pro terhadap poin ini? Boleh diangkat tangannya? Menurut saya sih kebanyakan yang kontra. Oh, mungkin ada beberapa orang gitu saja ya. Tapi Itu aja yang kontra. Angkat tangan. Yang angkat tangan netral gimana? netral. Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time for 10 o'clock to start. Mungkin untuk aturan yang nomor 2 bisa kita bicarakan nanti ya. Kita lanjut dulu ke aturan nomor 3. Oke, baik, di sini kita sudah sampai pada poin yang ketiga ya, karena poin yang kedua tadi telah dilewatkan karena ada beberapa atau hampir kelas netral ya, punya kelas netral. Nah, di poin ketiga ini boleh dibacakan kan? Poin ketiga, ketika ada guru yang sedang menerangkan, kita sebagai siswa yang baik dan tidak sombong harus mendengarkan. Baik, itu pendapat dari Nabil ya. Berdasarkan penerangan dari poin yang ketiga, apakah ada yang kontra? Kontra terlebih dahulu. Apakah ada yang kontra terhadap poin yang ketiga? Ketika ada guru menerangkan, apakah ada yang kontra atau tidak setuju? Sepertinya tidak ya. Karena ini semua tidak sekelas, berarti bisa kita simpulkan poin ketiga ini semua mempunyai pilihan pro terhadap pendapat ketiga, yakni ketika ada guru menerangkan kita harus mendengarkan. Murid-murid yang sangatlah. Ya baik, sekarang kita sudah sampai pada poin nomor 4, yakni menjaga kebersihan kelas. Itu pendapat dari siapa ya? Pendapat dari Irgi. Dari Irgi. Pendapat yang bagus menurut saya. Iya. Banyak Nah, berdasarkan poin yang dipaparkan yakni menjaga kebersihan kelas. Apakah ada yang pro di sini terhadap poin tersebut? Satu orang, 2, kemudian 5, 10, 15. 75. Oh, ini hampir semua kelas menyetujui bahwa kita harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian untuk pendapat kontra, apakah ada yang punya pendapat kontra? Boleh diangkat tangan. Yang tinggi. Pasti ada beberapa orang yang kontra tadi, karena ada beberapa yang tidak mengangkat tangan. Boleh? Mungkin netral mas. Netral, mungkin netral. Dia masih bingung antara pelajaran aja. Berarti rata semua anak kelas 10D itu sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Jadi berarti disetujui. Kita lanjut kepada poin kelima, apa itu? Enggak. Poin kelima adalah tidak boleh keluar kelas tanpa izin dari guru. Itu adalah tadi pendapat dari Anin. Ini dia. Oke.
tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Oke, siapa yang pro terhadap poin ini? Siapa yang pro terhadap tidak boleh keluar kelas tanpa izin? Setengah kelas, hampir semua. Oh, semuanya. Baik, ini tidak usah berlama-lama, berarti sudah disimpulkan ini adalah pro. Kelas mulai telah memverifikasi untuk tidak boleh keluar kelas selama pembelajaran. Tanpa izin. Baik, kita sudah sampai pada poin nomor 6. Poin nomor 6 harus menjaga fasilitas kelas. Pendapat dari siapa itu, guys? Dari Firda. Dari Firda. Kita tidak boleh merusak sarana dan fasilitas kelas. Terhadap poin ini, poin nomor 6, apa ada yang pro? Boleh mengangkat tangannya? Setengah kelas. Oh, semua kelas. Ternyata satu kelas Karena jelas. jelas. Baik, tadi verifikasi bahwa kelas 10D mengutamakan menjaga fasilitas kelas dan sarana yang diberikan oleh sekolah. Baik, diskusi yang sangat bagus. Kita sudah sampai kepada poin terakhir. Poin terakhir boleh dibacakan, Tegar? Poin terakhir atau poin ketujuh, tidak menggunakan make up berlebihan. Itu tadi pendapat dari Nesya. Wah, ini sungguh pendapat yang mengungkapkan hasrat dari guru juga ya untuk melarang penggunaan make up, apalagi yang berlebihan. Mungkin ini untuk beberapa siswi ya, ini termasuk yang kontradiktif. Karena make up itu merupakan suatu sarana untuk mengekspresikan diri. Apakah betul para siswi? Mungkin akan terjadi banyak pro dan kontra. Betul. Nah, berdasarkan poin yang 7 ini, silakan angkat tangan untuk pendapat yang pro. Dari siswi sepertinya menyarankan, dari yang saya pikirkan adalah yang diperbolehkan itu adalah penggunaan make up dasar. Apakah betul? Betul. Boleh dicontohkan satu orang penggunaan make up? Di sini karena tidak ada yang mengangkat tangan, jadi kita putuskan untuk kita pilih secara acak. Oke, kita ini harus berinisiatif ya teman-teman dalam bermusyawarah. Karena ini merupakan suatu proses penting untuk menyelesaikan, memecahkan masalah, kemudian menghindari konflik. Di sini saya akan menunjuk kamu. Boleh sebutkan kamu? Kirana. Boleh tidak kamu berikan suatu sampel atau contoh dari make up yang dasar atau make up sederhana? Sebenarnya dari make up sederhana sendiri Ya. banyak ya Pak. Ya. Kayak event yang berwarna itu juga termasuk make up dasar. Tapi karena ini di sekolah itu sepertinya tidak cocok ya. Berarti alternatif lainnya apa lagi? Karena kita masih remaja, Ya. kayak bolehnya apa ya? Lebih direkomendasikan gitu. Memakai lip balm yang tidak berwarna. Yang tidak berwarna. Itu dari satu pilihan. Nah, dari penggunaan make up ini, penggunaan make up berlebihan jelas kita harus mengikuti regulasi atau aturan dari sekolah. Karena banyak yang mengangkat tangan untuk tidak menggunakan make up secara berlebihan, maka poin 7 telah diverifikasi. Nah, karena tidak 6 poin dituntaskan, ada satu poin yang tadi kita lewat. Poin nomor 2, jika ke toilet untuk laki-laki dan perempuan, laki-laki hanya boleh 1 orang ke toilet. Kemudian untuk 2 orang itu adalah perempuan dengan alasan cemani. Di sini untuk poin nomor 2 kita dapat kita simpulkan bahwa apa tadi maksudnya disimpulkan? Tidak disetujui. Jadi ada yang menyetujui dan menyetujui. Tapi berdasarkan hasil dari perolehan angkatan tangan, yang angkatan tangan tadi, kita dapati bahwa terdapat banyak yang kontra terhadap aturan ini. Yang tadi sudah dipaparkan oleh teman kita, yakni ini sebuah takaran yang tidak seimbang. Mengapa? Karena perempuan dibolehkan menuju toilet dengan 2 orang dengan alasan ditemani. Tapi yang pro dari bagian siswinya sendiri yaitu Umay, ya, yang berpendapat bahwa pendapat ini adalah pro karena
perempuan itu harus dijaga. Tetapi balik lagi kepada dasar dari permusyawaratan atau permufakatan itu sendiri. Berarti poin nomor 2 itu disetujui. Mengapa? Karena setengah kelas atau lebih telah berpendapat untuk kontra terhadap aturan di sini. Berarti mereka tidak menyetujui aturan nomor 2 yang menerapkan jika ke toilet perempuan harus 2 orang. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ini tidak disetujui. Oke, sekarang kita di sini sudah sampai kepada tahap penyesuaian aturan dan sebuah strata untuk tingkat kepentingan dari aturan tersebut sendiri. Di sini dari teman-teman semua, dari ketujuh aturan ini bisa terlihat menurut kalian apa aturan yang paling penting? Bisa angkat tangan? Afdal. Saya dari 30 poin yang paling penting itu ada di nomor 6. Harus menjaga fasilitas kelas. Karena kita sebagai siswa itu diharuskan untuk bertanggung jawab untuk menjaga seluruh fasilitas. Sarana dan prasarana yang telah diberikan sekolah kepada kita untuk kita gunakan dengan baik. Berarti untuk berdasarkan kepentingannya poin nomor 6 ditempatkan di urutan yang pertama. Selanjutnya, apakah ada poin lagi yang dapat dikepentingkan oleh teman-teman sekalian kelas 10D? Nomor berapa? Sebutkan namanya. Ya, bisa membuka. Oh, bisa. Baik. Menurut saya yang sangat penting itu diantaranya yaitu adalah peraturan nomor 4 harus menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Artinya itu Kebersihan kelas itu yang melakukan itu tanggung jawabnya keseluruhannya, bukan tiket doang. baik. Sepertinya itu poin yang benar-benar sangat disetujui ya, juga. Nomor 4 itu adalah kepentingan kelas yang sangat penting ya. Itu ditempatkan pada nomor 2. Kemudian untuk penempatan kepentingan poin yang nomor 3, apakah ada yang berpendapat poin mana yang sangat penting untuk kita terapkan untuk urutan 3? Boleh? Mas Wadi? Asia. Ya, saya asli menurut saya poin yang penting selanjutnya adalah nomor 3, yang dimana ketika ada guru ketika ada guru menerangkan kita harus mendengarkan, karena memang tujuan kita datang ke sekolah itu untuk belajar. Jadi kalau kita tidak mendengarkan sama saja kita tidak ada artian dalam bepergian ke sekolah. Betul sekali. Memang kita kalau sudah di dalam ruang kelas, tujuan kita adalah untuk belajar, untuk pendapat yang sangat benar. Oke, kemudian berdasarkan kepentingannya lagi, apakah ada yang mengungkapkan poin berapa yang harus kita utamakan? Yang sudah terpakai adalah poin nomor 5, 4, dan 3. Baik, di sini kita sepertinya membutuhkan pendapat dari satu orang siswa lagi untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai poin apa yang harus diperhatikan dari poin tersebut. Mungkin sini saya akan menunjuk teman saya dari depan saya. Boleh sebutkan nama? Kenalkan, nama saya Yizia Abdullah. Menurut saya poin yang terpenting kelima itu adalah poin ke-1. Poin ke-1, Nggak boleh makan saat kegiatan belajar mengajar. Karena kalau kita makan di kelas ketika guru sedang menerangkan itu, kesannya seperti kita tidak menghargai guru yang sedang mengajar di kelas. tidak menghargai guru. Iya, itu merupakan satu alasan yang telah dikemukakan oleh Azizi. Alasan yang sangat bagus. 1. Betul. Poin nomor 1. Jadi poin 1 telah dikemukakan untuk dikepentingkan di kelas ini. Jadi kita sudah sampai ke tahap finalisasi. Kita mendapatkan 5 aturan yang akan diterapkan oleh kita semua. Pertama dari poin nomor 6, yakni harus menjaga fasilitas kelas. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Poin ketiga, ketika ada guru menerangkan, kita harus mendengarkan. Kemudian poin nomor 5, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Dan poin pertama, tidak boleh makan saat KBM atau kegiatan belajar mengajar. Baik, aturan-aturan ini akan kita terapkan. Baik, sepertinya
itu saja akan kita selesaikan karena ini merupakan suatu finalisasi yang cukup baik. Di sini kita akan menutup musyawarah ini. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwasanya jika kamu tidak bisa menanggung beratnya belajar, maka kamu harus siap untuk menanggung lelahnya kebodohan. Itu saja akhir kata dari saya dan Tegar. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menuliskan pendapat-pendapat kalian. Oke Tegar, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa laki-laki itu 1 orang sedangkan perempuan itu 2 orang? Kenapa? Pertimbangan sosial. Iya, itu kayak apa ya? Enggak adil. Perlakuan tidak adil. Iya, diperlakukan tidak adil gitu, misalkan. Sebuah takaran yang tidak adil menurut Dimas. Terima kasih, Mas. Oke, jadi di sini tuh kita akan tarik 5 poin kepentingan yang sangat utama ditempatkan untuk aturan kepentingan kelas kita. Jadi di sini yang sudah kita guide, kita ambil ada poin nomor 6, 4, dan 3. Oke, sekarang kita udah sampai kepada poin yang 3 ya, karena poin 2 kita skip dulu karena banyak yang tadi. Di sini ada poin 3, apa itu maksudnya? Ya, 1